Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai materi pengelolaan pendidikan dan pengelolaan biaya pendidikan. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nanda Sebelasehat, sebagai moderator dan juga penyaji, kemudian Nuning Trihandayani sebagai penyaji, dan juga Widya Dina Oktavia sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nuning Trihandayani. Pada Nuning dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuning Trihandayani dengan NIM A1C3180888. Yang pertama, menurut Pas Rizal tahun 2014, halaman 14, manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya dan dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, keputusan, dan kontrol. Dengan demikian, kegiatan dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan, baik itu lembaga yang bersifat profit maupun non-profit. Untuk mencapai keberhasilan dengan daya saing tinggi, lembaga pendidikan perlu memfokuskan perhatian pada informasi sumber biaya atau yang lain yang memiliki waktu lebih panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Mas Ditau tahun 2017, halaman 130, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kemudian menurut Muswa tahun 2015, halaman 220, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurut Rahmanto tahun 2019 halaman 3-4, di mana dalam pengelolaan pendidikan, pembiayaan adalah satu dari berbagai sumber daya yang mendukung secara langsung keefektifan serta keefisienannya. Sekolah dituntut untuk dapat mengelola data dengan transparan, yaitu dengan merencanakan, mengaplikasikan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan. Pada pelaksanaan pendidikan, di antara unsur yang sangat urgent adalah adanya pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan haruslah dikelola secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua itu prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Menurut Rohiyatun tahun 2018 halaman 175, pengelolaan biaya pendidikan yang transparan dan akuntabel akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya pendidikan yang efektif. Sedangkan pengelolaan yang efektif pada dasarnya melaksanakan manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya yang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Khoiriyah tahun 2014, halaman 96 sampai 99, dalam sudut pandang mikro, manajemen keuangan di lembaga pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Azhari dan Kurniadi tahun 2016 halaman 27, biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan, perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Baiklah, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Widya Dina Oktavia. Baiklah, saya Widya Dina Oktavia, NIM A1C3180084. Saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi pembiayaan pendidikan menurut Rahmanto tahun 2019 halaman 4.
fungsi pembiayaan merupakan bagian standar nasional pendidikan atau SNP. Pembiayaan pendidikan adalah persoalan fundamental di mana mengharuskan untuk diperhatikan serta diselesaikan dengan berbagai solusi dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu manfaat pengelolaan pembiayaan pendidikan menurut Susiana dan lain-lain pada tahun 2016 halaman 22 sampai 23. Di mana ia menjelaskan bahwa akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat ekonomis dan non-ekonomis, serta manfaat individu maupun manfaat sosial. Selanjutnya, pengelolaan pembiayaan pendidikan itu menurut Muhajirin tahun 2012 dalam kutipan Usman DKK pada tahun 2017 halaman 236, di mana ia menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat untuk meningkatkan jalannya roda pendidikan. Tanpa partisipasi masyarakat tersebut, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama, menurut Puslitbank Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2004, dalam kutipan Yoto tahun 2012 halaman 84, di mana dia menjelaskan bahwa biaya pendidikan masih dianggap mahal oleh sebagian bangsa Indonesia karena sebagai akibat dari rendahnya pendapatan sebagian dari masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini, pendidikan masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder ataupun tersier. Meskipun biaya sekolah telah diturunkan atau diberikan oleh pemerintah, tetapi masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu memasukkan anak-anaknya ke sekolah. Selanjutnya, menurut Tesang tahun 1988 halaman 185 sampai 186, dia menjelaskan bahwa ketika sekolah tidak efisien secara ekonomi, biaya dapat dikurangi dengan mengubah campuran input tanpa mempengaruhi tingkat hasil sekolah. Melihat pendidikan sebagai sistem produksi, maka dapat diketahui bahwa studi biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, studi biaya pendidikan dan studi kelayakan biaya, di mana studi ini hanya memperhatikan masukan untuk pendidikan. Tugas utamanya yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengukur biaya berbagai masukan untuk pendidikan. Yang kedua yaitu studi yang menganalisis karakteristik perilaku pendidikan. Pada studi ini berkaitan dengan hubungan antara input dan bagaimana input digunakan dalam proses produksi pendidikan. Yang ketiga yaitu studi biaya, manfaat, dan efektivitas biaya, di mana pada studi ini menghubungkan antara masukan dengan hasil pendidikan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama itu menurut Wibisono tahun 2006 dalam kutipan P. Verdi 2013 halaman 567. Terkait model pembiayaan pendidikan itu terdapat 4 model biaya pendidikan, yaitu yang pertama subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang kedua itu pendidikan gratis. Pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu. Yang ketiga, pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi. Dan yang terakhir, semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Kemudian, yang kedua, menurut Tarmizi dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 94-95 menyatakan bahwa umumnya jenis-jenis pembiayaan pendidikan itu terbagi atas 4 kategori, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya sosial. Nah, selain itu dia dibedakan menjadi 2 yang menjadi inti dari pendapat
Tarmizi tersebut, yaitu pembiayaan langsung pendidikan, di mana biaya langsung pendidikan atau direct cost itu merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan atau keluarga siswa. Biaya langsung lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data sekolah pun tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. Kemudian yang kedua itu biaya tidak langsung pendidikan. Nah, biaya tidak langsung pendidikannya atau indirect cost itu berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Nah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran dari pendidikan tersebut. Kemudian ada menurut peraturan pemerintah itu nomor 48 tahun 2008 itu dalam Pas Rizal 2014 halaman 17 sampai 18 dia menyebutkan bahwa ada 3 jenis biaya pendidikan, yaitu biaya satuan pendidikan, di mana biaya satuan pendidikan ini terdiri dari biaya investasi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan juga biaya non-personalia. Nah, bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan dan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Nah, selanjutnya untuk sumber dana pendidikan. Yang pertama itu menurut Amirin tahun 2013 halaman 92 dalam buku Sian Turi 2020 halaman 6, yang mana sumber-sumber pembiayaan di sekolah itu dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama anggaran rutin dan APBN, yang kedua itu dana penunjang pendidikan, yang ketiga bantuan sumbangan dari BP3, yang keempat itu sumbangan dari pemerintah daerah setempat, dan yang kelima itu bantuan lain-lain dari warga ataupun masyarakat. Nah, kemudian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, yang mana tertuang pada Undang-Undang Pasal 3, yang mana menyatakan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pada Pasal 4, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan juga keberlanjutan. Yang kedua, prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, prinsip kecukupan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Yang keempat, prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan itu dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian menurut Mas Ditau tahun 2017 halaman 130 yang mana menyatakan bahwa sumber-sumber pendidikan atau sumber-sumber pembiayaan pendidikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua itu pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Kemudian yang terakhir itu menurut Zulkifli tahun 2015 halaman 107. Dia menyatakan bahwa salah satu dari pembiayaan pengelolaan pendidikan itu adalah komite sekolah, di mana ini adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di dalam satu kompleks yang sama. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dan juga mengakhiri dari diskusi kita pada hari ini. Mungkin untuk sesi diskusi saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.